Cerita diawali dengan sebuah narasi tentang kiamat sugro yang dalam beberapa tahun lagi akan terjadi. Kiamat yang dimaksud di sini adalah berakhirnya kehidupan makhluk hidup akibat tidak adanya sinar matahari. Semua berawal sejak kemunculan benda asing di luar angkasa yang disebut astrophage. Entah benda mati atau makhluk hidup, intinya si astrophage ini sedang menyerap atau memakan energi matahari dan jika terus dibiarkan, maka dalam kurun waktu 30 tahun lagi, matahari akan menjadi bintang mati. Otomatis tidak akan ada cahaya matahari lagi. Itu artinya planet bumi akan kembali ke zaman es dan yang pasti Anda tidak bisa menjemur pakaian dalam seperti saat ini. Dan kisah akan berfokus pada seorang guru sains SMP bernama Ryland Grace atau biasa dipanggil Grace. Saat ini ia tengah mengajar di kelas menjelaskan tentang gelombang suara yang memiliki pola tertentu pada setiap frekuensi yang berbeda, bahkan bisa divisualisasikan ke dalam bentuk terlihat mata. Sound wave, they make difference. Yep, try going. There we go. Whoa. Selesai mengajar, Grace pun didatangi oleh orang pemerintahan bernama Eva yang merupakan direktur dari proyek penyelamatan bumi yang dibentuk oleh PBB, di mana Eva meminta Grace untuk ikut bersamanya jika masih ingin melihat program MBG berjalan lancar di sekolah ini. I need you to come with us. Berlokasi di sebuah laboratorium rahasia, Grace ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel astrophage yang berhasil NASA dapatkan dari luar angkasa untuk memastikan apakah itu benda mati atau makhluk hidup. Dan ya, Grace berhasil mendapatkan jawaban tentang si astrophage ini yang merupakan makhluk hidup bersel tunggal. Bisa dikatakan ini adalah alien pertama yang berhasil umat manusia temukan. Namun ketika Grace melakukan analisa lagi, ternyata... You guys fired up? Oxygen. Hydrogen. Oh. Almost entirely of water. Grace sempat kecewa saat mendapati bahwa astrophage ini sebagian besar terbuat dari air karena sebelum jadi guru sains SMP, Grace sebelumnya adalah seorang ahli mikrobiologi yang pernah membuat sebuah buku berjudul Air Bukan Satu-Satunya Sumber Kehidupan. Namun faktanya, astrophage yang baru saja ia lihat ternyata sebagian besar terbuat dari air sehingga Grace merasa sangat kecewa terhadap dirinya sendiri. Setelah berhasil mendapatkan jawaban bahwa astrophage adalah makhluk hidup, Eva pun berterima kasih dan menyudahi tugas Grace sampai di sini. Namun karena Grace penasaran, ia pun mengajukan diri untuk tetap ikut dalam proyek rahasia ini. Get to work, Dr. Grace. The world is counting on you. Beberapa tahun berlalu setelah Grace resmi jadi ilmuwan untuk proyek ini, ia pun terus melakukan penelitian sampai menemukan sebuah fakta menarik bahwa astrophage mampu bernapas seperti manusia. Bedanya, kita bernapas dengan oksigen, sementara astrophage bernapas dengan CO2 alias karbon dioksida. Memang baru sebatas teori saja, sehingga untuk membuktikannya, Grace pun meminta bantuan salah seorang agen untuk membuat ruangan uji coba. Dan ya, sesuai dugaan, astrophage tertarik dengan yang namanya karbon dioksida. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah mereka berkembang biak di tempat tersebut, di tempat yang kaya akan karbon dioksida. Sehingga penemuan ini langsung menggemparkan semua ilmuwan dan Grace dibawa ke pusat penelitian yang lebih rahasia. Berlokasi di atas kapal induk militer Amerika Serikat, Grace pun diperkenalkan pada semua ilmuwan terpintar dari berbagai penjuru dunia. Sesuai judulnya yaitu Project Hail Mary, Eva memimpin semua ilmuwan dan astronot dalam proyek rahasia yang diberi nama Hail Mary untuk mencegah kiamat sugro yang sebentar lagi akan terjadi. Dr. Grace. I hereby grant you top secret clearance to all information pertaining to Project Hail Mary. What's Project Hail Mary? Dari informasi yang sudah mereka dapatkan, matahari ternyata bukan satu-satunya bintang di alam semesta yang jadi target sasaran si astrophage ini. Beberapa bintang yang terdekat dengan tata surya kita ternyata sudah lebih dulu mati dan habis dimakan energinya. Namun, ada satu bintang yang sama sekali tidak disentuh, yaitu bintang bernama Tau Ceti yang sampai saat ini masih hidup, menyala, dan tetap bercahaya. Seperti kamu. Why? Why? Tell Nah, tujuannya dibentuk Project Hail Mary ini adalah untuk mencari tahu kenapa astrophage tidak tertarik dengan bintang Tau Ceti. Apakah di sana banyak satpamnya atau memang rasanya tidak semanis matahari? Entahlah, intinya kita, umat manusia akan mengirim beberapa orang pergi ke sana dan mencari tahu jawabannya secara langsung. It's 11.9 light years away. You can't just build an interstellar ship. Karena bintang Tau Ceti jaraknya 11,9 tahun cahaya dari planet bumi. Ingat, tahun cahaya ya, bukan tahun meter, kilometer seperti kita. Maka Eva
Eva dan tim Project Hail Mary ini akan membuat sebuah pesawat luar angkasa yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Masalahnya, kita tidak memiliki cukup bahan bakar untuk melakukan perjalanan selama itu sampai ketika Grace berhasil mengembangkan astropage di dalam ruang karbon dioksida. Disitulah para ilmuwan mendapatkan solusi untuk menjadikan astropage itu sendiri sebagai bahan bakarnya. The astrophage is the fuel. Provided we can make enough of it. And for that, we need you, my friend. Ingat, makanan astropage itu adalah energi bintang, otomatis di dalamnya terdapat energi yang cukup besar untuk dijadikan bahan bakar, dan karena kendaraan yang sedang mereka buat adalah pesawat yang mendekati kecepatan cahaya, maka butuh kurang lebih 2 juta kilogram astropage untuk bisa melakukannya. So you want to build a near light speed travel further than any human visit a star just to... Yeah. Masih bertempat di kapal induk, Grace pun diperkenalkan pada astronot yang akan melakukan perjalanan antar bintang, di mana Grace akan mendemonstrasikan secara langsung seberapa kuat energi astropage ini, yang bahkan dengan hanya 1 gram saja sudah cukup untuk melelehkan material logam padat seberat 1 ton. Selama berbulan-bulan, Grace dibantu para ilmuwan pun mulai mengembangbiakan astropage sampai memenuhi kuota yang dibutuhkan, di mana hal tak terduga terjadi. Ketika Grace dan Eva sedang mengobrol di luar, tiba-tiba saja fasilitas penelitian mengalami ledakan besar yang menewaskan semua ilmuwan terpintar yang kita miliki. Dengan fakta bahwa tidak ada lagi yang memahami tentang astropage ini kecuali Grace, Eva dan tim pun sepakat untuk memilih Grace yang akan melakukan misi bersama astronot. Masalahnya, misi ini adalah misi sekali jalan, artinya Grace dan para astronot tidak bisa pulang lagi. Itu disebabkan bahan bakar yang terbatas, dan jika dipaksakan, maka hitungannya akan berubah dan butuh waktu lama lagi untuk mempersiapkannya. Sementara untuk hasil penelitian nanti akan dikirim dalam kapsul kecil tanpa awak yang secara otomatis akan balik sendiri ke planet bumi. I understand the stakes. But I don't have it in me. Sadar dirinya akan menjadi tumbal untuk seluruh umat manusia, Grace yang tidak punya watak pahlawan pun langsung kabur dari tempat tersebut. Tetapi atas dasar keselamatan seluruh umat manusia, Eva tidak punya pilihan lain kecuali memaksa Grace ikut dalam misi Hail Mary ini. Mereka membius Grace agar mengalami koma selama 12 tahun. Ya, sebenarnya 11,9 tahun, tapi bulatinlah jadi 12 tahun. Sehingga ketika nanti si Grace terbangun, pesawat luar angkasa sudah tiba di tempat tujuan. Eye movement detected. 12 tahun kemudian, Grace akhirnya siuman setelah mengalami koma selama 12 tahun, di mana nasib buruk menimpa semua astronot yang ada di pesawat ini. Mereka semua ditemukan sudah tewas akibat tidak mampu menahan efek samping dari koma selama itu. Berbeda dengan Grace yang ternyata memiliki genetik yang unik dan mampu bertahan hidup dari koma yang panjang. Namun masalahnya sekarang adalah Grace menjadi satu-satunya orang yang masih hidup dan harus melanjutkan misi ini seorang diri. Menyadari semua orang sudah mati, Grace pun langsung menyuruh asisten kecerdasan buatan untuk mengirim pesawat ini pulang. Namun saat melihat peta digital, ia baru sadar jika cahaya yang tadi ia lihat bukanlah matahari, melainkan bintang Tau Ceti. Dan jika Grace kekeh ingin pulang sekarang, butuh waktu sekitar 11 tahun, 10 bulan, 14 hari, dan 6 jam untuk bisa sampai di planet bumi. Karena tinggal kurang lebih 1 tahun lagi sampai pesawat ini tiba di dekat bintang Tau Ceti, Grace pun mulai menjalani aktivitas seorang diri. Karena tidak ada teman yang bisa diajak ngobrol, ia pun mulai memanfaatkan apapun yang ditemukannya untuk membuat mentalnya tetap waras. Setelah mencukur rambut dan jenggotnya yang sudah rawing, Grace pun sempat menangis ketika melihat jasad para astronot yang sudah meninggal dunia. Meskipun Grace tidak kenal-kenal amat dengan mereka, ia tetap merasa sedih karena hanya merekalah yang ia miliki di luar angkasa yang luas ini, sehingga sebagai bentuk penghormatan, Grace pun membuang jasad mereka semua ke luar angkasa. Sekarang mari kita fokus pada misi, di mana Grace berhasil menemukan jejak astropage yang disebut Petrovaline atau garis Petropa. Pusinglah banyak istilah-istilah ilmiah yang sulit untuk dipahami. Intinya astropage ini katanya meninggalkan jejak berupa garis yang hanya bisa dilihat melalui kamera inframerah. Di mana saat Grace sedang mengamatinya dengan seksama, ia tak sengaja melihat objek asing yang berhasil tertangkap kamera dan tiba-tiba... Blip A detected. What's the blip A?
Dan ya, objek barusan ternyata adalah pesawat luar angkasa milik alien, memiliki ukuran jumbo dan seperti terbuat dari pohon bambu yang panjang-panjang. Grace yang ketakutan pun mencoba melarikan diri, tetapi... Flip A detected. Terjadi sedikit komedi ketika Grace berusaha lari, namun kapal alien itu terus ngintil mengikutinya dan... Ketegangan pun terjadi saat kapal alien itu melemparkan objek kecil yang mengarah tepat ke pesawat Grace. Dan tebak apa yang terjadi? There are no shields on board the helicopter. Plenty of maintenance. Dikira sedang menembakkan peluru atau sejenis rudal, kapal alien itu ternyata sedang mengirim pesan dalam bentuk tabung yang membuat Grace akhirnya paham, di mana ia langsung mengenakan baju astronot untuk mengambilnya keluar dan... It's, just crazy. Setelah berhasil mendapatkan tabungnya, Grace langsung mencoba membukanya dan sempat kesulitan karena mengira mekanismenya beda dengan tabung yang biasa kita kenal. Tapi ternyata... Lefty tighty righty loosey. Foreign detected. Karena takut terkontaminasi, si Grace pun menggunakan pelindung tangan. Ia berhasil membuka tabung tersebut yang isinya ternyata adalah sejenis pesan dalam bentuk universal yang dengan bantuan komputer canggih berbasis AI di pesawat tersebut, Grace akhirnya mengerti bahwa alien itu sedang memberitahu dari planet mana ia berasal. You're a long way from home. Untuk membalas pesan ini, Grace pun memodifikasi pesan tersebut untuk memberitahu planet bumi yang menjadi tempat tinggal manusia. Setelah beres, Grace pun langsung melemparkan kembali tabung tersebut. Tak lama setelah si alien menerima pesan balasannya, kapal alien itu pun membuat sebuah terowongan yang tersambung langsung ke pesawat kita, sehingga Grace bisa berjalan mendekati kapal asing tersebut. Sesampainya di dekat kapal asing itu, Grace sempat deg-degan karena takut jika alien itu sama seperti alien yang ada di film-film, dan tiba-tiba... Jauh dari ekspektasi, alien satu ini punya bentuk fisik seperti batu dan suka membuat prakarya kreatif buatan tangan seperti boneka yang mirip Grace. Setelah memastikan bahwa alien ini cukup family friendly, Grace pun langsung pulang ke pesawat untuk menunggu kabar selanjutnya. Okay. I'll talk to you later. Bye. Tak berapa lama, kapal alien pun berputar untuk memberikan kode agar Grace mengikutinya. Itu disebut dengan gaya sentrifugal, memutar pesawat untuk menciptakan gravitasi buatan, sehingga Grace bisa berjalan dengan normal dan tidak perlu melayang-layang. Setelah si alien kembali memasang terowongan panjangnya, Grace pun langsung masuk berjalan mendekati kapal tersebut. Terdapat semacam pembatas yang terbuat dari kaca tebal. Si alien ini tampaknya punya adab dan sopan santun untuk tidak terlibat kontak fisik secara langsung karena takut terkontaminasi. Ada kontaminasi atuh. Bukan karena belum muhrim, tapi lebih ke menjaga privasi mereka masing-masing. Sempat terjadi sedikit salah paham ketika Grace berteriak karena kaget. Mereka berdua pun mulai berkomunikasi dengan cara yang unik, dan Grace hanya bisa berjoget dengan si alien yang meniru semua gerakannya. Si alien pun memberikan sebuah hadiah berupa tabung yang isinya adalah mirip seperti mahkota atau gelang. Tapi setelah diperhatikan secara seksama, Grace mulai menyadari jika bentuknya mirip struktur atom pembentuk oksigen sehingga... This is oxygen. Dan ya, sama seperti kita, alien ini juga bernafas dengan oksigen dan membuat terowongannya penuh dengan udara. Sekembalinya Grace ke pesawat, ia menemukan hadiah lain berupa miniatur planet dan garis petropa, sehingga bisa disimpulkan bahwa keberadaan si alien di tempat ini adalah untuk mencari jawaban kenapa bintang Tau Ceti tidak dimakan Astropage, yang itu artinya Grace dan si alien punya satu misi dan tujuan yang sama. We're here for the same reason. You have a patrol line problem too. That's why you made me this. I'm gonna take that as a yes. Alhasil, Grace dan si alien pun setuju untuk saling bekerja sama. Masalahnya, mereka perlu berkomunikasi dengan bahasa yang bisa saling dimengerti. Karena matematika dianggap sebagai bahasa universal, Grace pun menunjukkan sebuah jam dinding untuk menunjukkan angka-angkanya, tetapi...
Ya, alien ini ternyata tidak punya mata. Ia melihat sekitar menggunakan konsep atau kemampuan ekolokasi. Sama seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba, alien ini memancarkan gelombang ultrasonik lalu mendengarkan gema pantulannya untuk mendeteksi jarak, ukuran, tekstur, dan arah objek di sekitarnya. Grace bisa langsung memahami hal tersebut sehingga ia membuat angkanya dalam bentuk 3 dimensi untuk membuat si alien lebih mudah melihatnya. Echolocation, right? Try this. You see the numbers? Setelah memahami kekurangan dan kelebihan si alien, Grace pun membawa komputer canggihnya untuk membuat komunikasi ini berjalan lebih lancar. Sesuai yang sudah saya jelaskan di awal, setiap frekuensi suara memiliki pola yang berbeda-beda, sehingga Grace akan merekam suara si alien, merubahnya menjadi pola gelombang yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kata atau kalimat. Karena alien ini suka meniru apapun, Grace hanya perlu mengajarinya makna dari setiap kata per kata dan gerak per gerak, dan hasilnya mereka berdua bisa berkomunikasi dengan bahasa yang saling dimengerti. What? Okay, 1. Okay. Setelah mengajarinya dengan 250 kata dasar, kini Grace dan si alien bisa saling ngobrol dengan bantuan komputer yang menerjemahkannya. Bahkan Grace sudah memberikan nama kepada si alien, yaitu Rocky, sesuai dengan bentuk fisiknya yang sebagian besar terbuat dari batu. Okay, let's start with you. Rocky. You done? Capek harus membaca setiap kalimat yang diucapkan oleh si Rocky si alien, Grace pun menambahkan efek suara yang secara otomatis akan membacakan setiap terjemahannya sehingga... Let's try this. Nope. Nope. Don't need. Why is a school teacher in space? I like. All right. Seperti sedang ngobrol dengan teman, kini Grace dan Rocky bisa berkomunikasi lebih cepat, efisien, dan mudah dimengerti. Mereka perlahan menjadi teman dekat, bahkan tidur bareng dengan kaca tebal sebagai pembatasnya. Kind of a side sleeper anyway. Good night. Beberapa hari berlalu sejak keduanya sudah saling akrab, giliran Rocky yang bertamu ke pesawat Grace menggunakan bola kaca sebagai pelindung privasinya, di mana Grace cukup kerepotan dengan kemunculan Rocky yang datang mendadak sehingga... This room boring. Nathan. Save Earth. Happy? Apology. Rocky, stay. Rocky, new to ball. Rocky, my hand is up. Setelah Rocky sudah kondusif dan tidak pupuiran lagi, Grace pun mengajaknya untuk membahas tentang misi utama mereka di tempat ini. Dari informasi yang sudah Rocky dapatkan, Astropage ternyata berasal dari sini, sebuah planet bernama Adrian yang menjadi tempat berkembang biaknya. Anehnya, meskipun bintang Tau Ceti berada paling dekat dengan rumah Astropage, mereka tidak memakan bintang Tau Ceti dan malah jauh-jauh ke tata surya untuk memakan sinar matahari. Sehingga satu-satunya cara untuk mengetahui penyebabnya adalah dengan mengambil sampel Astropage langsung dari dekat planet tempat tinggalnya. We're going to orbit the planet where Astrophage breeds, collect a sample, figure out why it's not eating Tau Ceti. Menggunakan pesawat kita, Rocky dan Grace pun langsung meluncur ke planet Adrian yang menjadi rumah Astropage, yang mana dalam sepanjang perjalanan, Grace dan Rocky pun menikmati kebersamaan mereka, sekaligus memperkenalkan kebudayaan bumi menggunakan ruangan simulasi. There's no harm in pretending for a little while. Hanging 10. Oh, big apple, baby. Setibanya di dekat planet Adrian yang menjadi rumah Astropage, Grace pun langsung keluar dari pesawat untuk mengambil sampel menggunakan sebuah kotak khusus, di mana Grace menikmati momen ini dengan penuh penghayatan yang membuat Rocky merasa keheranan karena tidak mengerti apa makna dari tapakur binikmat yang sedang dilakukannya. What is Grace doing? Question? Having a moment. Setelah mendapatkan sampelnya, Grace pun langsung melakukan analisa untuk melihat apa perbedaan Astropage yang ada di sini dan di tata surya kita, di mana Grace benar-benar dibuat terkejut saat menemukan sejumlah mikroba yang berperan sebagai predator penyeimbang populasi yang ternyata berasal dari planet Adrian itu sendiri. This is not just astrophage. It's bacteria. It's like cells on Earth. And Earth. Alhasil, terjawablah sudah bahwa alasan kenapa Astropage tidak memakan bintang Tau Ceti adalah dan malah memangsa matahari dan bintang-bintang lain adalah karena di sini, di sistem bintang Tau Ceti, ada semacam mikroba yang disebut dengan Tau Muba, berperan sebagai seperti satpam yang menjaga lingkungan ini, sehingga Astropage tidak berani memakan bintang Tau Ceti. If we bring Predator home, our stars not die. Why didn't you just say that? Yang perlu Grace dan Rocky lakukan sekarang adalah mengambil sampel mikroba itu sebanyak mungkin untuk dikirim ke planet mereka masing-masing guna mengusir Astropage dari tata surya kita dan tata suryanya si Rocky. Masalahnya, mikroba itu harus diambil langsung dari awan planet Adrian, sedangkan pesawat kita tidak dirancang untuk melewati atmosfer karena jika dipaksakan, maka pesawat ini akan terbakar dan hancur berkeping-keping. It's some kind of microbial. It'll be in the clouds where astrophage breeds. Disitulah Rocky punya ide untuk membuat semacam pancingan rantai panjang
sesuatu supaya pesawatnya tidak perlu turun ke planet Adrian. Sejak awal, Rocky memang dikenal sebagai alien kreatif yang suka membuat prakarya buatan tangan untuk memajukan UMKM di planetnya. Sehingga tak sulit bagi Rocky untuk membuat rantai yang sangat panjang guna mengambil sampel mikroba yang mereka butuhkan. You can do that? Yes? I like fishing. What's that? Setelah mendapat solusi untuk masalah itu, Rocky pun bertanya apa yang akan Grace lakukan ketika pertama kali pulang ke rumah. Grace pun menjawab, "Maaf bro, aku tidak akan pulang." Rocky benar-benar terkejut saat baru mengetahui jika Grace akan mati di tempat ini. Meskipun mereka berdua menggunakan bahan bakar yang sama yaitu Astropage, pesawat milik Grace terlalu kecil untuk menampung bahan bakar sebanyak yang bisa dilakukan pesawat si Rocky. Dan sudah jelas, sejak awal, misi ini adalah misi sekali jalan dan Grace sudah bisa berdamai menerima kenyataan tersebut. Yeah. This is a one-way ticket for me, pal. Yang menarik adalah, meskipun Rocky alien dan punya fisik seperti batu, hatinya tidak sekeras Firaun. Ia masih punya kepedulian terhadap orang lain dan tidak ingin melihat Grace kawannya mati. Maka dari itu, Rocky pun dengan sukarela akan memberikan sebagian bahan bakarnya. Palingan Rocky akan telat pulang sekitar 6 tahunan. Dan sikap seperti ini jarang sekali Grace temui dari sesama manusia. Ironisnya, alien ternyata lebih manusiawi dibandingkan dengan manusia itu sendiri. I can give Grace go home. Get over here. Oh. How do you know when the hug is done? Sesampainya di jarak paling dekat dengan atmosfer planet Adrian, pesawat mulai bergetar akibat tarikan gravitasi dari planet tersebut. Setelah dirasa sudah cukup dekat dengan atmosfer, mereka pun langsung melemparkan rantai panjang untuk mengambil mikrobanya dan... It's now or never. Karena alat derek penariknya rusak, Grace pun terpaksa harus keluar dari pesawat untuk memperbaikinya secara manual. Dan tak ada pilihan lain, Grace pun harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Saat pengumpul mikrobanya sudah di depan mata, muncul masalah lain ketika pesawat mulai turun akibat tarikan gravitasi. Itu mengakibatkan beberapa bagian pesawat rusak dan terlepas dari badannya dan tiba-tiba... Tak ingin kehilangan mikrobanya, Grace pun nekat mengambil resiko dengan nyawa sebagai taruhannya dan inilah yang dia lakukan. Setelah berhasil masuk ke dalam pesawat, masalah tidak benar-benar selesai karena pesawat masih terjebak dalam tarikan gravitasi planet ini, di mana kebocoran lambung pesawat membuat semuanya menjadi semakin parah sehingga tak ada pilihan lain. Grace terpaksa harus membuang sebagian bahan bakarnya dan... Beberapa hari mendapat perawatan dari robot AI pesawat, Grace akhirnya siuman dan langsung melakukan pengujian sampelnya, di mana mikroba tersebut benar-benar memakan Astropage-nya sehingga mereka berdua hanya tinggal pulang ke planet mereka masing-masing. Sesuai janji sebelumnya, Rocky langsung memberikan sebagian bahan bakarnya ke pesawat Grace dan sambil menunggu prosesnya selesai, mereka berdua pun menikmati kebersamaan ini untuk yang terakhir kali dengan cara mengajak Grace ke dalam pesawat Rocky untuk pertama kalinya. Setelah proses pemindahan bahan bakar selesai, kini saatnya momen yang paling tidak menyenangkan, yaitu perpisahan. Meskipun Grace dan Rocky berasal dari tempat yang berbeda, ras yang berbeda, dan bahasa yang berbeda, persahabatan ternyata tidak mengenal itu semua. Grace dan Rocky adalah bukti, contoh nyata tentang kepedulian terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Beberapa jam berlalu setelah keduanya pamitan, pesawat tiba-tiba mendeteksi adanya kontaminasi. Itu disebabkan oleh si mikroba yang ternyata bisa keluar dari dalam kotak dan mulai memakan Astropage yang menjadi bahan bakar. Beruntung Grace menyadarinya tepat waktu dan bisa bergerak cepat untuk mengantisipasinya. Namun bagi Rocky, Grace sangat khawatir karena meskipun Rocky adalah alien kreatif, ia tidak cukup cerdas untuk menyadari hal seperti ini. He'll be without any fuel, stranded.
Alih-alih pulang memberikan mikrobanya secara langsung, Grace justru kembali ke prosedur awal, yaitu mengirim mikroba itu menggunakan 4 kapsul kecil yang meluncur langsung ke planet bumi, sementara ia sendiri akan pergi menyusul Rocky untuk menyelamatkan nyawanya. Dua 12 tahun berlalu sejak Grace berhasil menyelamatkan Rocky, kita akan melihat Eva di planet bumi yang sudah menerima paket 4 kapsul berisi mikrobanya, lengkap dengan rekaman video tutorial penjelasannya, sehingga kiamat bisa dicegah dan umat manusia berhasil diselamatkan. Let's begin. Di saat yang sama, di tempat yang sangat jauh dari tata surya kita dan planet tempat kita tinggal, Grace terlihat baru bangun tidur di sebuah rumah nyaman dekat pantai. Faktanya, ia tinggal di dalam kubah buatan yang disebut dengan biodom, lingkungan buatan yang diciptakan khusus untuk menjadi tempat tinggal Grace di sini. Berlokasi di dekat planet Erid atau planet tempat tinggal Rocky, Grace hidup bahagia tanpa manusia dan tetap menjadi guru sains sebagai anak-anak alien di tempat tersebut. Who can tell me the speed of light? Tamat, ending yang cukup mengharukan. Pasti teman-teman punya banyak pertanyaan, salah satunya yang paling krusial, kenapa Grace terlihat masih muda, sedangkan Eva yang ada di bumi sudah tua. Padahal kalau dihitung-hitung ya, PP pulang pergi dari bumi ke Tau Ceti, saja di total itu jadi 24 tahun, kan tadi 12 tahun ya, satu kali perjalanan 11,9 tahun, anggaplah bulatkan jadi 2 tahun, 12 tahun gitu. Jadi kan di total 24 tahun PP itu. Nah, ingat, Grace menggunakan pesawat yang katanya mendekati kecepatan cahaya, sehingga ada semacam perbedaan waktu yang dialami oleh Grace dan Eva yang ada di bumi. Dan untuk penjelasan lebih detailnya tentang ruang dan waktu, fisika dan ini itu, tolong ya teman-teman yang suka dengan fisika atau astronomi atau sudah menonton film ini atau paham tentang konsep ini lah, mohon bantu jelaskan di kolom komentar. Sekalian ya, penuhi kolom komentar dengan komen-komen yang membahas tentang filmnya, ya, setidaknya ada diskusi gitu. Jadi jangan hanya absen-absen doang, tolong ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pasrah itu menerima, berserah.